Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwaila Tushika dengan nomor NPM 216910129. Saya dari kelas 1C PGSD. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Tengku Rita Wita, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kaidah. Pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah gambar mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Namun, jika istilah tata tulis Latin ini juga dipakai untuk kajian kaidah aksara Arab Melayu, tentu saja tidak akan mengena, karena bentuk dan cara tulisannya saja sudah jauh berbeda. Struktur huruf Latin sudah dipakem dengan gambar, sedangkan penulisan huruf Arab telah dipakem dengan nahwu sampai sorof. Pada abad ke-19, Raja Ali Haji menulis Bustaan Al-Ka'atibin melalui pendekatan nahwu sampai sorof. Alasannya sederhana, bahwa huruf Arab Melayu menggunakan bahasa Arab dan struktur tata bahasanya juga sama. Huruf Arab Melayu. Pelambangan huruf Arab Melayu menunjukkan pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walaupun merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yakni huruf Arab. Maka dengan demikian, huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf elah atau illah, dan huruf Melayu. 1. Huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab al-Lughah atau Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode atau masa, yaitu A. Masa Jahiliyah, B. Masa Islam, C. Masa Bani Umayyah, D. Dinasti Turki Ustami, E. Periode akhir. 2. Huruf elah atau illah. Secara numografi atau nama huruf, semua huruf elah disebut alif. Huruf elah berfungsi untuk menegaskan bunyi A, I, U, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi vokal E dan O. 3. Huruf Melayu. Selain digunakan oleh puak Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas Muslim lainnya. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Ketetapan huruf kaf dan geh. Penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Beberapa ketetapan yang dicapai antara lain: A. Perbedaan bentuk rumah huruf fa dan qaf. B. Perbedaan bentuk rumah huruf ba, ta, dan ta dengan huruf nun. Dan C. Penetapan bentuk rumah huruf kaf. Reposisi, fungsi, dan kedudukan hamzah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi hambat atau glotal atau bercelah dalam ortografi atau ejaan tepat penulisan Arab. Maksudnya bahwa huruf hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya dengan tanda koma di atas, yang dalam A melambangkan bunyi huruf ain. 1. Huruf hamzah dapat mempertegas bunyi I dan A. Yang kedua, huruf hamzah tunggal dan hamzah dengan rumah huruf ya dan waw. Kata dasar dengan huruf lillah. 1. Biasa merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan atau ya. 2. Diftok atau lunak. Dalam ilmu tajwid disebut layin, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Cara penulisannya adalah dengan membuang satu illah atau waw dan atau ya apabila bertemu dengan huruf yang sama pada kata suku yang berbeda.
kata dasar dengan bunyi akhir K. Seperti yang sudah dimaklumkan bahwa penulisan kata yang berbunyi akhir K cenderung ditulis dengan huruf Qaf, baik di naskah lama atau tidak semua kata maupun dalam terbitan terbaru. 1. Ulasan Raja Ali Haji menyusun Bustaan Al-Ka'atibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulisan baca bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Konsep yang dinukilkan adalah bahwa bahasa bermula dari lisan kemudian merambah kepada tulisan. Maka tulisan hendaknya mengikuti bunyi lisan yang sesuai dengan peran dan guna huruf. 2. Transliterasi Herman van der Waal atau residen Riau berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland Indi bersama sahabat karibnya atau Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Nantinya Raja Ali Haji akan melihat tata bahasa dan susunan kalimat dalam buku tersebut, kemudian menyampaikan kepada van der Waal hasil bacaannya. Ketiga, analisa berdasarkan awalan atau akhiran. Upaya yang ditempuh sebagai langkah perbandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambah awalan atau akhiran pada setiap kata. Siapa pembuat hukum? Darlung. Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebarkan di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darlung, alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ro, lam, waw, dan g. Mari kita kaji lebih dalam. 1. Menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ro, dan lam karena ketiganya adalah huruf hijaiyah. 2. Keistimewaannya hanya ada pada huruf waw karena masuk dalam huruf illah atau huruf illah yang lain atau hurufnya juga mendapatkan perilaku istimewa sebagaimana huruf waw. 3. Akan halnya huruf ngah adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk rumah huruf ain. Ketiga, analisa mengenai Darlung ini seharusnya cukup untuk menjawab sanggahan kaidah aneh yang entah diciptakan oleh siapa. Sepatutnya bila diketahui sumber rujuknya, kita boleh dapat mengkaji alasan dalam peristimewaan Darlung. Namun tokoh penciptanya sendiri seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali sangat tidak beralasan, walau dilihat dari berbagai sisi dan atau sudut pandang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.